Bacaan surat Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu ashqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Bacaan surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'asyarna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'syira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yauma idzin lakhabir. Shadaqallahul azim. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara membaca isti'adzah dan basmalah. Sebelum membaca Al-Quran, hendaknya kita mengetahui tata cara menyambung dan memutuskan bacaan pada dua tempat. Yaitu yang pertama, ketika membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat. Dan yang kedua, ketika membaca basmalah di antara dua surat. Apabila kita hendak membaca Al-Quran pada awal surat, maka ada 4 cara membaca isti'adzah dan basmalah. Yaitu yang pertama, qat'ul jami', yaitu diputus seluruhnya. Maksudnya isti'adzah tidak disambung dengan basmalah dan basmalah pun tidak disambung dengan awal surat. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti, kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berhenti lagi dan dilanjutkan dengan membaca surat. Contohnya surat An-Nas, yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu. Yang kedua, wasul jami', yaitu disambung seluruhnya. Maksudnya, isti'adzah disambung dengan basmalah, dan basmalah disambung dengan awal surat. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi tidak ada jeda di antara ketiganya. Cara yang ketiga yakni disebut waslul basmalah bi asurah,
yakni basmalah disambung dengan awal surat. Maksudnya, isti'adzah tidak disambung dengan basmalah, tetapi basmalah disambung dengan awal surat. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian berhenti sejenak, dilanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sehingga pengucapan basmalah dan awal suratnya disambung. Cara yang keempat, disebut waslul isti'adzah di basmalah, yakni isti'adzah disambung dengan basmalah. Maksudnya, isti'adzah disambung dengan basmalah, tetapi basmalah tidak disambung dengan awal surat. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru berhenti dan dilanjutkan dengan membaca suratnya, yakni Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu. Itulah 4 tata cara pembacaan isti'adzah, basmalah, dan awal surat yang telah disebutkan. Penting untuk diperhatikan bahwa ketika kita menyambung ketiga bacaan tersebut sekaligus dengan satu nafas, maka huruf terakhir bacaan isti'adzah dan huruf terakhir bacaan basmalah tidak boleh dimatikan. Karena kaidah umum dalam membaca Al-Quran, yakni huruf yang boleh dimatikan adalah huruf yang letaknya terakhir atau huruf yang dibaca terakhir. Yang kedua, cara membaca basmalah di antara dua surat. Setelah selesai membaca suatu surat dan hendak melanjutkan bacaan ke surat yang berikutnya, terdapat 4 cara membaca basmalah di antara kedua surat tersebut. Yakni yang pertama, Tob'ul Kulli, yaitu yang artinya diputus seluruhnya. Maksudnya, akhir surat A atau yang pertama tidak disambung dengan basmalah, dan basmalah pun tidak disambung dengan awal surat B atau surat yang kedua. Contohnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian berhenti, baru mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berhenti lagi dan dilanjutkan dengan membaca awal surat yang kedua. Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu. Cara yang kedua disebut waslul kulli, yaitu disambung seluruhnya. Maksudnya, akhir dari surat yang pertama disambung dengan basmalah, dan basmalah pun disambung dengan awal surat yang kedua tanpa diselingi dengan mengambil nafas. Contohnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu. Jadi langsung disambung ketiganya tanpa jeda. Cara yang ketiga disebut waslul basmalah di awai as-surah, yakni basmalah disambung dengan awal surat. Maksudnya, akhir surat yang pertama tidak disambung dengan basmalah, tetapi basmalah disambung dengan awal surat yang kedua. Contohnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Berhenti, kemudian mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Begitu. Sehingga ucapan basmalah dan awal surat yang kedua langsung disambung. Cara yang terakhir, yakni cara yang keempat, disebut waslul basmalah di akhir surah, yakni basmalah disambung dengan akhir surat. Maksudnya, akhir surat yang pertama disambung dengan basmalah, tetapi basmalah tidak disambung dengan awal surat yang kedua. Contohnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru berhenti dan melanjutkan ke awal surat yang kedua.
Qul a'udzu birabbin nas. Begitu. Namun dalam prakteknya cara yang keempat ini atau yang cara waslul basmalah di akhir surah tidak boleh dipakai. Alasannya karena takut disangka bahwa basmalah adalah akhir dari surat yang pertama. Yang terakhir adalah tambahan untuk membaca basmalah pada surat At-Taubah. Surat At-Taubah tidak diawali dengan tulisan basmalah. Maka dalam membacanya juga tidak perlu diawali dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Alasannya karena hampir semua ayat yang terdapat pada surat At-Taubah menceritakan tentang masalah peperangan yang direalisasikan dengan pengerahan segenap kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrikin. Padahal basmalah itu sangat mengumandangkan perdamaian dan kasih sayang. Hukum membaca basmalah pada surat At-Taubah. Menurut Imam Ibnu Hajar rahimahullah, membaca basmalah pada awal surat At-Taubah hukumnya adalah haram, sedangkan di tengah surat hukumnya adalah makruh. Menurut Imam Ramli rahimahullah, membaca basmalah pada awal surat At-Taubah hukumnya makruh, sedangkan bila membaca basmalah di tengah suratnya hukumnya adalah sunnah. Menurut Syekh Ahmad Hajazi rahimahullah dalam kitabnya yang berjudul Qaulus Sadid fi Ahkamit Tajwid menerangkan bahwa terdapat 3 cara membaca akhir surat Al-Anfal yang dilanjutkan dengan awal surat At-Taubah, yaitu yang pertama adalah wasal, yang maksudnya adalah menyambung akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Contohnya adalah Innallaha bikulli syai'in alim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca awal dari surat At-Taubah yaitu Bara'atun minallahi wa rasulihi dan seterusnya. Cara yang kedua disebut dengan waqaf, yakni maksudnya menghentikan bacaan pada akhir surat Al-Anfal, kemudian mengambil nafas lalu melanjutkan bacaan pada awal surat At-Taubah. Contohnya, Innallaha bikulli syai'in alim. Kemudian nafas dan dilanjutkan dengan bacaan awal surat At-Taubah yaitu Bara'atun minallahi wa rasulihi. Begitu seterusnya. Kemudian cara yang ketiga atau cara yang terakhir adalah disebut dengan saktah. Maksudnya menghentikan bacaan sejenak kurang lebih sepanjang 2 harokat tanpa mengambil nafas pada akhir surat Al-Anfal. Kemudian lanjutkan bacaan pada awal surat At-Taubah. Contohnya, Innallaha bikulli syai'in alim. Kemudian berhenti sebentar selama 2 harokat, selama kurang lebih 2 harokat tanpa mengambil nafas dan dilanjutkan dengan membaca surat At-Taubah, yakni Bara'atun minallahi wa rasulihi. Begitu seterusnya hingga surat At-Taubah habis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.